Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar morfologi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Akbar Hidayatullah, dengan NIM 21013110152, dan juga Adinda Faradina Dewi dengan NIM 2101311015155. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu ruang lingkup morfologi, yang kedua proses morfologi, yang ketiga deretan morfologi, dan yang keempat morfofonemi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ruang lingkup morfologi, mari kita pelajari dulu apa sih morfologi itu. Morfologi secara etimologi berasal dari kata morf dan logi. Morf itu adalah bentuk, sedangkan kata logi ialah ilmu. Jadi apabila digabungkan akan menjadi bentuk ilmu. Gampangannya, morfologi ini membahas tentang seluk-beluk perubahan kata, penambahan imbuhan, dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas tentang proses morfologi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi ada 3 macam. Yang pertama yaitu morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Adapun morfem, ada pembagiannya juga. Yang pertama yaitu morfem bebas. Morfem bebas ialah morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan imbuhan yang lain. Contohnya baju, bunga, makan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat ini adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, morfem ini membutuhkan morfem bebas sehingga menimbulkan kata yang baik. Contohnya ter, per, kan, an, men, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu morf. Morf merupakan anggota morfem yang belum diketahui distribusinya. Atau morf merupakan wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Contohnya adalah me, meng, mem, meng, meny, dan menge. Dan juga ber, be, dan bel. Dan masih banyak lagi contoh-contoh morfem ini. Selanjutnya ialah almorf. Almorf merupakan nama untuk semua bentuk yang sudah diketahui statusnya. Contoh dari almorf ini adalah morfem men. Morfem men menghasilkan almorf me, men, mem, men, meng, dan menge. Dan morfem pen. Morfem pen menghasilkan almorf pe, pen, pem, peny, peng, dan penge. Halnya morfem ter. Morfem ter akan menghasilkan almorf te, tel, ter. Morfem ber menghasilkan almorf be, bel, dan ber. Selanjutnya yaitu proses morfologi. Proses morfologi ada 4 macam. Yang pertama yaitu afiksiasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Selanjutnya yaitu afiksiasi atau imbuhan. Afiksiasi merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Adapun macam-macam afiksiasi atau imbuhan pertama yaitu prefiks atau awalan. Macam-macam prefiks ini adalah men, pen, di,
ber, ter, ke, se, dan ber. Perhatikan contoh berikut. Contohnya men ditambah lawan akan menjadi melawan. Nah, me ini adalah prefiksnya. Dan seterusnya itu. Nah, ini coba lihat men ditambah sapu menjadi menyapu. Nah, kegunaan prefiks ini adalah perubahan kata dari kata S ke Y. Nah, perubahan ini merupakan contoh dari almorf. Kata tersebut akan mengalami proses perubahan bentuk kata, arti kata, dan perubahan golongan atau kelas kata. Contohnya, perubahan bentuk kata sapu ditambah men akan menjadi menyapu. Sapu menjadi menyapu. Dan yang kedua, perubahan makna kata. Sapu adalah alat untuk membersihkan. Sedangkan menyapu itu melakukan tindakan menyapu. Yang ketiga yaitu golongan kata atau kelas kata. Sapu itu menjadi kata benda, sedangkan menyapu menjadi kata kerja. Coba lihat ini. Kata men, N-nya kan kapital. Nah, huruf kapital ini menandakan bahwa nantinya akan berubah bunyi suara. Tergantung dari kalimat yang mengikutinya. Contohnya tadi, seperti sapu, menjadi menyapu. Nah, perubahan kalimatnya ialah sapu menjadi nyapu. Yang kedua yaitu sufiks atau akhiran. Sufiks ini merupakan imbuhan yang ditambahkan pada akhir kata. Adapun macam-macam sufiks diantaranya an, kan, nya, dan i. Contohnya sufiks an. Misalnya dalam kata sayuran, pegangan, ayunan, dan makanan. Sufiks a. Misalnya dalam memagari, memukuli, meninjui. Sufiks kan. Misalnya memberikan dan melemparkan. Sufiksnya misalnya dalam susahnya, berdirinya, dan masih banyak lagi contoh-contoh sufiks ini. Selanjutnya yaitu infiks atau sisipan. Infiks merupakan morfem yang disisipkan di tengah kata dasar. Adapun macam-macam infiks adalah L, R, dan M. Contohnya infiks L. Misalnya geletar. Nah, dalam kata aslinya ialah getar. Ditambah infiks L menjadi geletar. Itu loh, di huruf setelah G ada kata L. Nah, L ini adalah infiks atau sisipan. Selanjutnya infiks R. Misalnya gerigi. Adapun kata awalnya ialah gigi. Berhubung ditambah infiks R, maka akan menjadi gerigi. Selanjutnya seruling. Seruling ini dari kata asli suling. Ketambahan dari infiks menjadi seruling. Yang selanjutnya infiks M. Misalnya gemuruh dari kata guruh. Huruf setelah G ketambahan M. Dan juga gemetar dari kata getar. Pertambahan di tengah kata dasar. Yaitu getar menjadi gemetar. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik merupakan gabungan antara awalan dan akhiran. Konflik adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan dan melekat bersamaan. Contohnya ialah keadilan ini.
keadilan, bertambahan kata ke dan an. Ke ini masuk ke prefix, sedangkan an masuk ke sufiks. Jadi kata dasarnya adalah adil. Apabila ketambahan awalan dan akhiran, maka kata ini menjadi konflik. Kata keadilan ini loh, menjadi konflik. Bukan menjadi prefix, bukan menjadi sufik lagi, akan tetapi menjadi konflik. Karena ada gabungan antara awalan dan akhiran. Yang kedua dari proses morfologi ialah reduplikasi atau kata ulang. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Ada 4 macam pengulangan yang meliputi pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan berkombinasi, dan pengulangan dengan perubahan fonem. Yang pertama, pengulangan seluruh. Contohnya sepeda-sepeda. Jadi kata dasarnya ini adalah sepeda. Jadi apabila pengulangan secara seluruh, maka yang diulang pada ulangan pertama ini harus sama dengan kata dasar yang pertama. Jadi sepeda-sepeda. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian. Sebagian ini berarti enggak seluruhnya diulang. Contohnya begini. Pertama-tama. Lah, kenapa kok enggak pertama-pertama? Karena pengulangan tersebut masuk ke bagian sebagian. Jadi pertama-tama. Dan ada contoh lagi nih, menari-nari. Kenapa kok enggak menari-menari? Kalau menurut saya kurang enak kedengarannya. Jadi lebih baik menari-nari. Nanti masuk ke pengulangan sebagian. Yang ketiga yaitu pengulangan yang berkombinasi. Berkombinasi dengan afiks. Contohnya rumah-rumahan dan kereta-keretaan. Lah, afiks ini adalah an, rumah-rumahan. Kenapa kok nggak rumah-rumah? Nah, karena ikut ke dalam pengulangan yang berkombinasi, maka kata an akan mencocokkan kata rumah-rumahan. Dan juga kereta-keretaan ini sama afiksnya dengan dari kata an. Selanjutnya yaitu pengulangan dengan perubahan fonem. Contohnya gerak-gerik, serba-serbi, sayur-mayur. Nah, dengan perubahan huruf ini dari gerak ke gerik antara a dan i dirubah. Serba-serbi dan sayur-mayur. Yang selanjutnya yaitu pemajemukan atau komposisi. Komposisi adalah penggabungan antara dua kata atau lebih yang menghasilkan kata dan makna baru. Identifikasi komposisi ini sekilas mirip dengan frasa, akan tetapi frasa tidak menghasilkan makna baru. Adapun cara membedakan antara komposisi dengan frasa, berikut adalah ciri-ciri dari komposisi, sehingga kita dapat membedakan antara frasa dan komposisi. Yang pertama yaitu memiliki makna baru yang tidak persis dengan fungsi masing-masing unsurnya. Contohnya kata kambing tambah hitam menjadi kambing hitam. Kambing hitam ini bermakna sumber masalah. Dan contoh kedua yaitu kambing hitam itu milik Agar. Lah, kambing hitam di sini bermakna kambing yang berbulu hitam. Itu. Jadi meskipun katanya sama, tapi maknanya beda. Yang pertama maknanya itu sumber masalah, yang kedua kambing yang berbulu hitam. Selanjutnya yaitu memiliki satu fungsi sintaksis. Apa sih sintaksis itu? Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa,
untuk membentuk sebuah kalimat. Contoh dari hal ini adalah ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Ibu kota menduduki satu subjek saja. Bukan hanya ibu saja yang akan menjadi subjek, akan tetapi ibu kota menjadi satu subjek. Selanjutnya yaitu unsur-unsurnya tidak dapat disisipi kata lain. Contohnya rumah sakit. Bentuk rumah dalam kalimat tersebut bermakna tempat berobat. Jika bentuk itu disisipi kata orang menjadi rumah orang sakit, maka bentuk itu bukanlah komposisi. Yang keempat, tidak dapat diperluas. Kata majemuk tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja. Jika harus memakai imbuhan, harus diletakkan di awal dan di akhir untuk mengambil kedua kata untuk membentuknya. Contohnya begini, tenaga kerja ditambah kean menjadi ketenaga kerjaan. Jadi kalau mau menambahkan imbauan harus di awal dan di akhir sehingga membuat kata itu bisa terbentuk menjadi sebuah kalimat. Contohnya ketenaga kerjaan ini. Tidak bisa ketenaga kerja atau tenaga kerjaan nggak bisa. Harus ditambahi di awal dan di akhir. Jadi ketenaga kerjaan. Selanjutnya ialah urutan kata tidak dapat ditukar. Contoh dari ini adalah papan tulis. Tidak bisa tuh menjadi tulis papan. Mungkin bisa, tapi akan berubah maknanya. Selanjutnya dari proses morfologi ialah abreviasi. Abreviasi adalah proses pemendekan satu atau beberapa bagian leksem dan juga kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Adapun abreviasi ini ada 5 macam. Yang pertama akronim. Akronim merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian yang lain ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonetik bahasa Indonesia. Contohnya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. LAN, Lembaga Administrasi Negara Indonesia. Yang kedua yaitu singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih yang dilafalkan dengan per huruf. Contohnya DKI, DPR. Loh, bedanya apa sih? Akronim sama singkatan ini kan sama-sama disingkat awalannya itu. Nah, bisa kita garis bawahi bahwa cara membacanya ini berbeda. Contohnya ini, ABRI. Kenapa kok gak ABRI? Sedangkan singkatan ini dibaca per huruf, kalau akronim langsung satu kata. Nah, singkatan ini kan dibacanya, contoh ya, DKI. Kenapa kok nggak dibaca I atau per gitu? Singkatan ini bacanya DKI dan atau DPR gitu. Jadi bacanya per huruf. Kalau ABRI, huruf ini disatukan menjadi satu, nanti dibacanya menjadi kata. Contohnya LAN. Kenapa kok gak LAN? Karena ikut ke akronim. Jadi dibaca satu kata menjadi LAN, ABRI, itu. Selanjutnya yaitu kontraksi. Kontraksi ini adalah proses pemendekan yang meringkas leksem dasar atau gabungan leksem. Contohnya seperti ini. Rudal adalah sebuah pemendekan dari leksem peluru dan leksem kendali. Yang kedua yaitu takkan. Takkan ini adalah pemendekan dari kata tidak dan akan. Yang selanjutnya yaitu penanggalan. Penanggalan ini adalah proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Contohnya
prof, bu, pak. Tadi prof ini berasal dari kata profesor. Jadi yang dikekalkan ini huruf-huruf yang pada umumnya lah. Kayak ini, profesor ini yang dikekalkan adalah prof. Sedangkan bu ialah berasal dari leksem ibu. Nah, yang dikekalkan adalah bu. Dan begitu juga dengan pak. Pak ini berasal dari leksem bapak. Nah, bapak ini yang dikekalkan adalah pada huruf pak ini loh. Ya, begitu. Selanjutnya yaitu lambang huruf. Lambang huruf merupakan proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, dan unsur. Contohnya, sentimeter menjadi cm, kilogram menjadi kg, dan gram menjadi g. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Adinda. Baik, terima kasih Mas Akbar. Perkenalkan, nama saya Adinda Faradina Dewi dengan NIM 210103110155. Di sini saya akan menjelaskan tentang deretan morfologi. Deretan morfologi adalah suatu deretan kata atau suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan, baik dalam bentuk maupun dalam artinya. Deretan ini sangat berguna dalam menentukan morfem-morfem sekaligus mengidentifikasi bentuk asal suatu morfem. Caranya dengan memperbandingkan kata dengan kata-kata lain dalam deretan morfologi untuk mengetahui apakah kata itu terdiri dari satu morfem atau lebih. Contohnya adalah deret jauh. Ada kejauhan, menjauhkan, dijauhkan, terjauh, berjauhan, menjauhi, dan dijauhi. Berdasarkan perbandingan kata-kata yang tertera dalam deretan morfologi di atas, dapat disimpulkan adanya morfem jauh sebagai unsur yang terdapat pada tiap-tiap anggota deretan morfologi, hingga dapat dipastikan bahwa kata kejauhan terdiri dari morfem jauh dan morfem ke-an. Kata menjauhkan terdiri dari morfem men dan morfem jauh dan morfem kan. Kata dijauhkan terdiri dari morfem di, morfem jauh, dan morfem kan. Kata terjauh terdiri dari morfem ter dan morfem jauh. Kata berjauhan terdiri dari morfem jauh dan morfem ber-an. Kata menjauh terdiri dari morfem men, morfem jauh, dan morfem i. Kata dijauhi terdiri dari morfem di, morfem jauh, dan morfem i. Agar lebih jelas lagi, bisa diperhatikan contoh-contoh berikut ini. Ada deretan, datang, dan sesuai. Deretan datang adalah berdatangan, kedatangan, mendatangkan, didatangkan, mendatangi, didatangi, dan datangkan. Cara untuk menentukan morfemnya seperti yang sudah saya jelaskan di morfem jauh yang tadi. Deretan sesuai ada bersesuaian, menyesuaikan, disesuaikan, penyesuaian, persesuaian, kesesuaian, berkesesuaian, dan sesuaikan. Adanya morfem datang dan juga sesuai sebagai unsur yang terdapat pada tiap-tiap deretan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang morfofonemik. Morfofonemik bisa diartikan sebagai keterkaitan morfologi dengan fonologi. Morfofonemik merujuk kepada kaidah-kaidah mutasi, satu bunyi yang dapat merubah satu bunyi ke bunyi yang lain.
atau mengganti satu bunyi dengan yang lainnya. Morfofonemik membahas kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Kaidah morfofonemik dalam bahasa Indonesia bisa dibagi menjadi pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Contohnya pada kata lambai plus an yang berubah menjadi lambaian, yaitu pemunculan bunyi luncur Y. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemunculan fonem. Pemunculan fonem ini adalah proses yang paling banyak terjadi. Fonem yang muncul sama tipenya atau homorgan dengan fonem awal dalam morfem dasar. Perubahan ini menimbulkan alomorf dari morfem yang bersangkutan. Contohnya pada kata me plus baca yang sama dengan membaca memunculkan fonem M. Begitu juga dengan me plus beli yang bisa dijadikan membeli. Yang kedua adalah pelepasan fonem. Terjadi bila morfem dasar atau afiks imbuhan melepas pada saat terjadi penggabungan morfem. Contohnya sejarah plus an menjadi sejarawan. Di sini terjadi pelepasan fonem. Yang ketiga adalah peluluhan fonem. Terjadi bila proses penggabungan morfem dengan afiks membentuk fonem yang baru. Contohnya me plus sikat yang menjadi menyikat. Peluluhan fonem awal K bergabung dengan afiks me. Begitu juga dengan me plus pilih yang menjadi memilih. Peluluhan fonem awal P bergabung dengan afiks me. Afiks itu imbuhan, seperti yang sudah dijelaskan Mas Akbar tadi. Yang keempat adalah perubahan fonem. Terjadi pada proses penggabungan morfem dasar yang berakhir dengan konsonan dengan afiks yang berawal dengan huruf vokal. Contohnya ber plus ajar menjadi belajar. Perubahan dari fonem R menjadi fonem L pada afiks ber. Yang terakhir adalah pergeseran fonem. Terjadi apabila komponen dari morfem dasar dan bagian dari afiks membentuk satu suku kata. Contohnya ja plus wab plus an sama dengan jawaban. Yang kedua adalah ma plus kan plus an yang menjadi makanan. Berikut saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis konsep dasar morfologi pada artikel berikut ini. Yang pertama adalah morfem bebas atau morfem yang bisa berdiri sendiri. Morfem bebas di sini ada pada kata siswa, manusia, masyarakat, sekolah, orang, pria, wanita, manifestasi, profesi, muda, dan juga energetik. Yang kedua adalah morfem terikat atau tidak bisa berdiri sendiri. Ada pada kata hubungan, yaitu hubung plus an, terpecah, terisolasi, dan bagian. Yang ketiga adalah morf. Morf di sini bisa ditemukan pada kata memiliki, me plus milik plus i. Selanjutnya adalah bersatu, terbaik. Yang keempat adalah alomorf, bisa ditemukan pada kata men plus sadari, menjadi menyadari. Terdapat perubahan pada huruf S ke Y. Yang selanjutnya adalah afiksasi atau imbuhan. Terdapat pada kata bermasyarakat, membentuk, terbaik, berdiri, terisolasi, berbagai, menjaga, terpecah, bersatu, dan juga
macam. Selanjutnya adalah sufiks atau akhiran, bisa ditemukan pada kata hubungan, yaitu hubung plus an, bagi, an, dari, nya, sepenuhnya, dan juga sederhananya. Yang selanjutnya adalah konflik atau gabungan antara awalan dan juga akhiran. Terdapat pada kata kehidupan, ke plus hidup plus an, memainkan, keberadaan, kebugaran, ke plus bugar plus an, mendirikan, melakukan, melibatkan, melayani, menguntungkan, keberadaan, pekerjaan, perpustakaan, dan juga perusahaan. Per plus usaha plus an. Selanjutnya adalah reduplikasi atau kata ulang. Terdapat pada kata bersama-sama. Kata ini termasuk pada reduplikasi sebagian. Selanjutnya adalah komposisi atau pemajemukan. Ada pada kata terpecah belah. Kata pada artikel ini bermaksud bubar, tetapi kata terpecah belah juga memiliki makna lain. Seperti terpecah belah berarti terbagi menjadi beberapa bagian. Contoh kalimatnya adalah piring itu terpecah belah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya adalah abreviasi atau pemendekan kata. Terdapat pada kata DLL yang berarti dan lain-lain. Kata ini termasuk ke dalam abreviasi akronim. Selanjutnya adalah deretan morfologi atau deret kata ataupun juga disebut sebagai suatu daftar kata. Terdapat pada kata membentuk yang berasal dari kata bentuk yang mendapatkan morfem mem. Memainkan yang berasal dari deret kata main dan mendapatkan morfem me plus kan. Yang terakhir adalah morfofonemik. Ada pada kata memperkuat terdapat pemunculan bunyi luncur W. Memperkuat. Contoh selanjutnya adalah bagian. Terdapat pemunculan bunyi luncur Y. Bagian. Selanjutnya adalah membuka dan membantu yang memunculkan fonem M. Dan yang terakhir adalah kata meningkatkan atau mentingkat plus kan. Terdapat peluluhan fonem juga, meningkatkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mas Akbar. Selanjutnya yaitu cara pembelajaran morfologi di kelas. Adapun macam-macam kelas di MI maupun sekolah dasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelas tingkat rendah dan kelas tingkat tinggi. Adapun kelas tingkat rendah ini adalah kelas 1, 2, 3. Sedangkan kelas tingkat tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu cara pembelajaran morfologi di kelas tingkat rendah. Yang pertama, sebelum memasuki cara pembelajarannya, guru terlebih dahulu menjelaskan materi tentang morfologi. Lalu, guru memberikan sebuah kalimat atau cerita yang itu mengandung materi morfologi. Setelah itu, siswa diberi tugas untuk mencari kata mana yang mengandung materi morfologi tersebut. Dengan demikian, siswa akan lebih bisa dan mengetahui apa itu morfologi. Dikarenakan dengan cara mencari tersebut, siswa akan paham mana yang termasuk morfologi dan tidak termasuk morfologi. Selanjutnya yaitu cara pembelajaran morfologi di kelas tinggi. Berbeda dengan tingkat rendah, di kelas tinggi, guru melatih anak untuk
agar bisa benar-benar menguasai materi morfologi yang dulunya telah dijelaskan oleh gurunya dengan cara menganalisis dan menunjukkan alasannya. Seperti contoh, guru menuliskan sebuah cerita atau menunjukkan sebuah kata atau teks dari buku. Lalu, siswa akan menganalisis kata mana yang mengandung morfologi. Nanti hasil analisisnya dipresentasikan di depan kelas dan menyebutkan alasannya. Dengan demikian, model pembelajaran seperti itu secara tidak langsung siswa akan merasa atau mendapatkan ilmu yang mereka kuasai dengan cara menganalisis materi morfologi tersebut. Demikian, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Karena pada dasarnya manusia tidak lepas dari sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saya selaku pemateri dan teman saya Dinda Faradina Dewi izin mengundurkan diri dan meminta maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.